biasanya kalau kita lihat itu kan kalau upload lagu orang atau Iya, kan kena copyright iya hak benar. cipta gitu kan. Iya benar. Itu gimana tuh kendalanya? Ya, ini juga yang saya harus pertegas ke teman-teman Hmm. musisi cover lainnya. Hmm. Kalau kita sebagaimana yang tukang cover lah nih kan, Hmm. seperti saya, itu wajib meminta izin kepada pencipta lagu tersebut. Ya, sekali lagi saya bilang wajib meminta izin kepada pencipta lagu tersebut. Karena apa? Karena itu memang udah attitude-nya seperti itu. Etikanya Iya, ya. etikanya juga seperti itu. Renta-rento kita noto padi pakai aluleho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, ketemu lagi kita di ngopi, ngobrolin prestasi dan inspirasi hanya di channel YouTube Raja Wali Kreatif. Kali ini kita kedatangan orang yang spesial. Beliau ini salah satu seniman. Bisa dibilang seniman ya Mas ya? Bisa. Seniman budaya, Seniman atau pelaku lah. pelaku musik ya. Iya. Kita perkenalkan siapa namanya Bang? Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya adalah Dery Richardi. Mm-mm. Untuk alamat tempat tinggal di Jalan Selat Panjang, Karyawakti 1, tepatnya di Siantan, Pontianak Utara. Pontianak Utara ya. Ya. Kalau status gimana Bang? Status untuk saat ini masih belum menikah. Jadi Bang Dery ini kenapa kita undang? Kita mau tanya-tanya dengan beliau nih. Karena beliau kalau bisa kita lihat di channel YouTube-nya udah lumayan tuh subscribernya sudah, dan channelnya pun sudah lama berkembang ya Bang ya. Amin, ya. Seperti itu, kurang Dan- lebih seperti itu. Dan kalau kita bicara seniman Kalimantan Barat, hampir semua kenal dengan Bang Dery ya. Itu kalau memang semuanya hampir kenal, ya kita bersyukurlah seperti itu. Bang Dery, emang abang basicnya di lagu daerah ya? Ya, kebetulan untuk sekarang ini dan saat ini kita tetap untuk cover-cover lagu daerah. Tapi sebelumnya saya mau ceritakan sedikit. Sebelumnya itu kita sempat untuk mengcover lagu pop Indonesia. Pop Indonesia. Nggak tahu kenapa kemudian tergerak hatinya, coba cover lagu daerah sendiri, kenapa tidak kan? Kita bisa lihat contohnya di Jawa misalnya, itu kan terkenal dengan lagunya Denny Caknan seperti itu kan, apalagi bisa go nasional. Dan kita mencoba, apa salahnya siapa tahu lagu-lagu daerah untuk khususnya Provinsi Kalimantan Barat ini bisa go nasional juga. Oh Ya. gitu. Oke, kita bicara tentang Bang Dery ini. Sebelumnya kita beritahukan ke sahabat kreatif kalau Bang Dery ini salah satu musisi ya Bang ya. Iya. Musisi yang fokus untuk berkontribusi untuk memajukan lagu-lagu daerah atau musik-musik daerah di Kalimantan Barat ya Bang ya. Benar sekali. Oke, Bang Dery. Kalau boleh tahu, kita tahu nih, sejak kapan sih kepikiran ke YouTube dan tertarik untuk berkreasi melalui YouTube itu? Oke, langsung saya jawab ini ya Bang Ahmed ya. Hmm. Kembali lagi kita ke konsep awalnya, upaya kita untuk melestarikan lagu-lagu daerah tadi. Kenapa harus lewat YouTube? Simple ya jawabannya. Karena YouTube lah media sosial yang paling ampuh untuk saat ini di zaman milenial. Gimana Bang Ahmed? Setuju nggak? Iya benar Kan? sekali. Karena Betul kan? Apalagi televisi sekarang kan udah jarang diminati kan? betul. Iya, seperti itu. Jadi saya kepikiran, wah kenapa tidak di YouTube saja atau di Instagram saja seperti itu untuk melestarikan lagu-lagu daerah. Itu sejak kapan tuh kepikiran langsung terjun ke YouTube? Mulai dari awal itu sejak kapan? Kalau dari awal kita nge-YouTube itu kebetulan memang bukan untuk lagu daerah, tapi lagu-lagu cover, lagu-lagu biasa lah seperti itu, lagu-lagu pop Indonesia, lagu pop Indonesia, Umum gitu iya ya? lagu umum. Kemudian kita tertarik untuk mengcover lagu daerah itu dimulai dari kurang lebih 1 tahun yang lalu. 1 tahun. 1 tahun yang lalu
ketika itu kita cover lagu daerah, kebetulan itu lagu Dayak, judulnya Binua Garantung, responnya cukup positif. Ya, jadi banyak yang request lagi, banyak yang komen lagi, dan kebetulan lagi view-nya itu meledak seperti itu. Nah, jadi pada saat itu juga kita mencoba untuk mengcoverkan lagi lagu daerah. Kan Kalimantan Barat kan akan kayak lagu-lagu daerahnya seperti itu. Kayak akan lagu Iya, daerah benar. banyak sekali ya. Iya. Masing-masing suku Iya, itu betul. punya lagu masing-masing Iya. ya. Sedangkan Dayak kayak itu udah ada beberapa sub-suku Iya, benar. memiliki lagu dengan bahasa Bahasa masing-masing. masing-masing seperti itu. Iya. Berarti awalnya memang satu yang langsung meledak, jadi ada keinginan untuk jalan terus gitu ya. Iya, itu awal untuk memulai motivasi lah sebenarnya kan. Karena juga permintaan dari teman-teman, respon dari teman-teman juga kan banyak yang wah, ini bagus nih kalau konsepnya seperti ini nih. Kenapa tidak diteruskan seperti itu? Kita kan di Kalimantan Barat lah, 3 etnis terbesar kan Dayak, Melayu dan Tionghoa seperti itu. Nah, untuk lagu-lagu Dayak, kebetulan saya sendiri adalah suku asli Dayak. Nah, kurang lebih banyak yang tahu lah. Untuk kalau lagu-lagu yang suku Melayunya itu kan mungkin sebagian saja yang saya tahu. Makanya kalau saya ajak cover itu harus cari penyanyi yang memang harus hafal juga lagu-lagu tersebut. Iya. Iya, seperti itu. Jadi konsepnya seperti apa tuh kalau live cover? Jadi konsepnya itu begini Bang Hamed. Konsepnya itu simpel saja. Kita tidak perlu latihan, tidak perlu ketemu sebelum covernya itu. Kita ketemunya langsung pas hari itu juga. Hari itu juga Ya, ya? hari itu juga kita ketemu talentnya, tinggal kita cocokkan. Misalnya nada dasarnya apa, A misalnya, ya udah kita main dari A. Itu tanpa latihan, langsung. Kita pun tidak tahu kadang rapnya sampai mana, kadang berhentinya sampai mana. Jadi tergantung feeling lah dengan talentnya tersebut. Berarti konsepnya nggak terlalu rumit ya kalau Iya, untuk seperti live itu. cover? Yang penting kita sebelumnya itu udah kita maksudnya sudah kita komunikasikan bahwa talent tersebut harus benar-benar hafal lagu tersebut dan harus mengetahui arti lagu tersebut. Kan susah juga kalau talentnya nggak tahu arti atau makna lagu tersebut kan. Betul. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang YouTube ya, Bang Dery ya. Gimana selama perjalanan jadi konten kreator kalau bisa kita bilang Iya. konten kreator dalam artian kategorinya musik ya, musik daerah. Gimana sih kalau susah senangnya tuh apa sih jadi konten kreator musik daerah? Untuk susah senangnya pasti lumayan banyak lah. Saya ceritakan sedikit saja. Kalau di awal-awal dulu, karena saya bilang tadi cover lagu yang umum-umum, yang lagu Indonesianya itu kan kebetulan itu kan sedikit view-nya. Jadi belum terlalu banyak lah masalah soal komentar netizen kan. Kalau untuk sekarang ini luar biasa lah pokoknya. Bisa Bang Hamed lihat sendiri di video saya. Pokoknya yang salah satu video saya lah, pasti ada unlike-nya. Itu udah ada pasti itu. Apalagi yang view-nya paling banyak, itu udah banyak juga unlike-nya. Seperti itu. Belum lagi komentar yang pedas-pedas. Bang, itu main gitarnya salah. Bang, itu kuncinya salah. Nah, seperti itu. Kalau suka dukanya seperti itu. Ya, itu dukanya ya karena apa yang kita tampilkan belum tentu disukai oleh netizen. Iya, benar. Iya. Nah, kalau sukanya gimana? Ya, kalau sukanya ya pasti respon dari teman-teman juga. Bilang, wah katanya keren nih lagu-lagu daerah nih kata dia. Apalagi di zaman milenial ini udah jarang yang mau cover-cover lagu daerah kan. Iya, Seperti itu. betul. Nah, apalagi lagu-lagu yang lama sekali. Itu lagu-lagu yang lama sekali. Belum tentu anak muda sekarang hafal. Iya, betul. Jangankan tuh hafal, untuk mengetahuinya saja pasti udah jarang. Ya. Nah, itu kalau bicara tentang lagu daerah tadi yang Bang Dery cover. Kalau lagu-lagu yang lama itu kan biasanya kan itu agak sulit untuk mendapatkan apa namanya referensi. Iya, benar. Gimana? Melalui proses latihan dulu atau gimana kalau Bang Dery melaluinya? Iya, kalau untuk lagu yang lama itu biasanya kan untuk
cari liriknya saja di Google itu udah enggak ada. Enggak ada. Ya, udah Apalagi nggak kita bicarakan lagu daerah. Susah mau dapat Iya, liriknya gitu Iya, di kan. Google kan. Biasanya saya benar-benar cari talent yang memang hafal, emang tahu lagu tersebut seperti itu. Jadi tidak sembarangan juga. Karena ya resikonya bisa salah lirik gitu, seperti itu kan. Apalagi untuk lagu daerah ini kan bahasanya kan masing-masing beda. Untuk penggalan kalimatnya saja memang beda-beda seperti itu. Jadi kita ya sesuaikanlah dengan si talentnya. Sesuaikan dengan Iya, talentnya. Iya, benar sekali. Nah, kita bicara tentang talent nih. Oh, Kalau iya. saya lihat nih talent-talent Bang Dery ini lumayan banyak juga ya. Satu video beda lagi, satu video beda lagi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu kriteria talent yang bisa duet sama Bang Dery itu gimana sih? Jadi siapa tahu sahabat kreatif yang nonton nih ada beberapa yang punya bakat untuk vokal, bisa jadi partner Bang Dery dalam live cover. Untuk kriterianya ya. Iya. Untuk kriterianya yang pasti tidak harus punya skill lah istilahnya dalam bernyanyi. Tidak boleh cowok ya. Oh, kalau cowok boleh juga sebenarnya. Cuman kita mengutamakan yang terdepan itu wanita. Nah, kalau untuk kriteria talent yang apa namanya yang jadi partner Bang Dery nih untuk duet live cover, itu kriterianya gimana Bang? Ya, kriterianya itu yang pasti cowok dengan cewek lah. Tapi Om Ahmed kan bisa lihat sendiri kan di. Tapi kebanyakan ini di Iya. channel Bang Dery itu hampir semuanya cewek Iya. ya. Cowoknya cuman Bang Dery aja. Realnya memang seperti itu kan. Ya. Bisa dilihat di video-video saya itu memang kebanyakan para wanita, para ladies kan. Ya, itu memang udah kita atur sebelumnya itu. Bukan berarti tidak boleh cowok, boleh. Cuman kan kita sesuaikan lagi dengan lagunya itu. Karena lagu-lagu yang kita cover-cover sebelumnya itu kan memang istilahnya agak lembut lah kan seperti itu. Lebih tepatnya ke cewek jadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan untuk cowok, tapi sebelumnya juga kita udah cover sama cowok juga. Nah, jadi kita sesuaikanlah dengan lagunya seperti itu. Nah, kalau perbedaan nih, kalau kita bicara antara cover, live cover, duet sama laki-laki dengan duet perempuan, itu ada enak gak enaknya nggak? Enak nggak enaknya? Ya kembali lagi ke pembicaraan sebelumnya tadi. Kalau untuk enak nggak enaknya itu kan lagu-lagu daerah yang saya cover ini kan alunannya itu kan rata-rata agak lembut seperti itu. Iya. Jadi kalau cowok rasanya agak kurang pas, bukan kurang pas, tapi agak kurang pas. Tapi kalau wanita ini kan suaranya lembut, mendayu-dayu seperti itu. Jadi lebih saya utamakan ke ceweknya seperti itu. Oh gitu. Kebanyakan kalau saya lihat lagu-lagu yang Bang Dery bawakan itu lagu-lagu orang ya. Iya benar. Nah, itu kesulitannya gimana tuh? Biasanya kalau kita lihat itu kan kalau upload lagu orang atau kan kena copyright hak cipta gitu kan. Iya benar. Itu gimana tuh kendalanya? Ya, ini juga yang saya harus pertegas ke teman-teman musisi cover lainnya. Kalau kita sebagaimana yang tukang cover lah nih kan, seperti saya, itu wajib meminta izin kepada pencipta lagu tersebut. Ya, sekali lagi saya bilang wajib meminta izin kepada pencipta lagu tersebut. Karena apa? Karena itu memang udah attitude-nya seperti itu. Etikanya ya. Iya, etikanya juga seperti itu. Kita harus minta izin dulu ke pencipta lagunya sebelum kita upload. Sesudah diiyakan sama pencipta lagunya, baru kita upload. Nah, sesudah kita upload pun kita harus istilahnya tahu terima kasih lah. Yeah. Kita cantumkan di deskripsi, kita tulis nama, judul lagunya, penciptanya siapa, aransemen lagunya siapa. Lebih bagusnya lagi kita cantumkan link video asli lagu tersebut seperti itu. Soalnya saya juga pernah kena sentil kemarin kan masalah itu. Tapi masuk akal juga, logis juga. Memang harus seperti itu. Karena kita cover
bisa cover ini kan berkat lagu dia. Kalau enggak berkat lagu dari penciptanya kan enggak bisa kita cover seperti itu. Iya betul. Iya. Nah banyak juga fenomena yang kita lihat sekarang nih kan, malah yang biasanya lebih cepat viral yang coverannya daripada yang aslinya. Iya. Nah itu kalau kita bicara tentang live cover, Mm-mm. eh sekarang kan kayak pengaturan YouTube dan lain-lain itu kan sangat ketat sekali. Sangat ketat benar. Nah, gimana tuh cara Bang Dery untuk bisa bebas lah istilahnya upload ulang coveran lagu orang tanpa kena ya bisa dibilang teguran hak cipta dan lain-lain. Karena banyak sahabat kreatif yang mungkin mereka baru mau mulai nih Mm-mm. cover lagu dan lain-lain, live musik dan lain-lain gitu kan. Ada ndak sedikit tips dan trik dari Bang Dery? Iya. Itu tergantung lagunya lagi. Kita bisa lihat di lagu tersebut, misalnya di video YouTube ya. Itu kan biasa ada tulisan download yang tanda panah ke bawah itu. Iya. Kalau hitam berarti memang ada hak ciptanya seperti itu lagunya. Nah, kalau itu biasanya memang enggak bisa kita cover. Bisa kita cover maksudnya. Bisa kita cover. Cuma nanti itu terkena copyright juga. Gitu. Nah, kalau udah akun yang sudah monetisasi itu mungkin ada pembagian hasilnya lah seperti itu. Dan kita pun ndak harus juga gimana, karena kan memang ya udah aturannya seperti itu, kita terima saja seperti itu. Kalau untuk yang lagu lain maksudnya bebas dari copyright, mungkin kita bisa aransemen ulang dengan nuansa baru. Kalau musik yang di video aslinya itu temponya agak ngebeat gimana, mungkin kita bisa buat lebih klasik, lebih simple lah seperti itu. Lebih slow dan Iya, lain-lain benar ya. seperti itu. Penting bisa dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Jadi ada beberapa aturan-aturan main yang harus kita ikuti ya. Iya, benar Kalau sekali. untuk cover musik lagu dari orang lain ya. Iya. Tidak enggak sembarang-sembarang Nggak langsung sembarangan. Iya. kibau-kibau kata orang. Ah, Itu di teknis untuk YouTube-nya ya kita Iya. bicara. Nah, kalau untuk di Bang Dery sendiri nih, udah berapa lama sih ini berkecimpung di dunia YouTube. ini musik? Oh, di dunia musik. Kalau berkecimpung, ini agak elit sedikit ya katanya. Iya, betul. Berkecimpung. Saya itu memulai musik itu sebenarnya dari sekolah. Dari sekolah, dari kecil. Dari SMA. SMA. Untuk memulai musik itu dari SMA, kemudian kita kebetulan pas waktu SMA itu juga setiap Sabtunya kan ada apa namanya? Pensi. Pensi Ya, pentas seni. Ekstra gitu ya. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu ada pentas seni setiap Sabtu. Jadi di situ saya dan teman-teman saya membuat grup band lah istilahnya. Oh, pernah jadi anak band ya? Iya, dulunya waktu SMA pernah jadi anak band. Iya. Kebetulan dulu kan masih agak bagus lah suara saya. Saya jadi vokalisnya seperti itu. Mantap sekali ya. Kalau sekarang udah jelek kayaknya suara saya. Dan lanjut, kemudian waktu kuliah lagi itu sempat agak off. Nah, jadi agak off di kuliah itu. Kemudian pas waktu itu nggak tahu kenapa terniat lagi untuk kembali ke musik. Kebetulan pada saat itu ada kegiatan kampus itu dari himpunan matematika namanya Himat. Nah, di situ ada kegiatan seni juga. Pas acara penutupan itu kan diadakan semacam pensi juga lah seperti itu. Iya. Kegiatan untuk hiburannya kan penutupannya. Di situ saya juga dengan teman-teman saya membuat sebuah lagu. Lagunya itu memang kebetulan liriknya untuk himpunan tersebut. Acara tersebut. Iya, acara tersebut. Jadi lagu itu sempat dipatenkan beberapa tahun kemudian sampai dipakai anak-anak himpunan anak mahasiswa matematikanya itu dipakai untuk nyanyian Kayak acara selanjutnya seperti di itu. ospek, Iya. hari ulang tahun Iya, dan seperti lain-lain itu. ya. Iya. Berarti semenjak acara tersebut jadi makin giat lagi untuk makin lebih semangat untuk jadi musisi. Iya. Dan kita pun setelah itu saya
kembali lagi mengajak teman-teman SMA saya dulu. Hmm. Tapi beda ini nih. Beda apa formasi. Iya. Saya jadi pemain bass waktu itu dan vokalisnya cewek. Teman saya juga sekolah waktu SMA dulu Hmm. dan gitarisnya itu satu gang. Gitaris, drummer, satu gang. Kemudian kita buat satu lagu. Jadi lagu itu Hmm. sempat rekaman juga dan sempat saya posting di YouTube saya. Hasilnya pun lumayan lah seperti itu kan. Iya. Terus lanjut lagi kita buat lagu lagi, rekaman jadi, buat lagu lagi rekaman jadi, dan sampai saat itu juga kebetulan yang ceweknya menikah. Nah, yang ceweknya menikah dan sempat vakum juga selama itu. Jadi memang Bang Dery ini berawal dari band ya, Iya, berawal dari band waktu SMA. SMA. Mm-mm. Nah, untuk sekarang posisinya gimana? Apakah bisa dikatakan grup atau solo? Kalau sekarang sih solo lah lebih baik. Solo ya. Solo. Tapi setiap penampilan pasti ada talent atau model Iya. yang Ada nyanyi ya. ada gandengannya lah. Ada gandengan. Gandengan lebih enaknya. Bang Dery aja gandengan, masa kamu enggak? Tagline-nya kan seperti itu berarti. Cover lagu aja gandengan, masa kamu enggak? Betul. Oke, kalau bicara talent, Bang Dery itu gimana sih caranya nyari talent yang cantik bisa nyanyi? Kalau biasanya yang cantik banyak pasti, Ya, tapi kan kita nggak tahu nih suaranya bagus atau enggak, atau ada tips tersendiri dari Bang Dery. kalau cantik sih umumnya semua wanita itu cantik kan pasti. Ramai Oh, pasti iya. semuanya gitu kan. Kita bicara umum pasti Iya, perempuan itu cantik. sangat cantik kan Iya. seperti itu. Kalau untuk masuk kriteria cover, terutama di konten saya lah kan, Iya. itu biasanya sebelumnya itu saya minta videonya, Video apa tuh? video nyanyi maksudnya. Berarti setiap sebelum sesi itu kayak ada seleksi sedikit lah untuk memilih talent ya, Bang Dery. Ya kurang lebih seperti itulah. Biasanya itu kan ada yang talent ngajak saya, ada yang saya ngajak talent seperti itu. Berarti ini ya apa namanya, enggak semuanya Bang Dery yang mencari atau Iya. ngajak, tapi 50-50 ya. Iya 50-50. Kalau saya yang mencari talent, udah pasti saya tidak ragu lah istilahnya kan. Nggak ragu, saya tahu kualitas orang tersebut. Kalau yang talent mencari saya, mohon maaf nih, bukan menyudutkan atau merendahkan. Tapi memang sombong sedikit ya. Sedikit memang harus sombong sedikit ya. Jadi saya minta videonya itu. Ya. Nah, videonya ini kadang saya minta dia harus cover sendiri. Terserah mau pakai alat musik atau tidak. Jadi saya bisa nilai di situ. Kira-kira bisa atau enggak dia nyanyinya. Kalau nyanyi sih udah pasti bisa, cuman lagu apa yang cocok untuk dia sendiri kan seperti itu. Tapi untuk sekarang ini karena kebanyakan yang DM, biasanya ada yang DM, ada yang WA, itu mau ngajakin cover, itu mohon maaf lah, karena memang udah banyak sekali yang ngajak saya, itu saya pun bingung mau nyusun jadwalnya itu gimana. Oh, padat sekali ya. Iya, agak congkak sedikit ya, enggak apa-apa. Nah, itu makanya di awal saya bilang bahwa ini salah satu orang yang spesial yang jadi teman ngopi kita hari ini. Amin. Beliau Spesial. nampaknya sederhana, tapi sombongnya agak tinggi ya. Oke. Mau cover sama dia aja jadwal udah padat ya. Nah, kita kembali lagi ke teknis ya, teknis Iya. cover. Itu kan live cover, jadi tempatnya pun outdoor dan beda-beda gitu ya. Ya, outdoor. Kadang outdoor, kadang indoor ya. Iya, kebanyakan Kalau sih outdoor. biasanya dalam hitungannya satu hari satu lagu atau satu lagu berapa waktu gitu kalau Bang Dery untuk produksinya? Kalau kita memproduksi 1 minggu, target kita itu biasanya 2. Kalau memang waktunya ya diizinkan untuk
apa istilah panjang lah gitu. Ada ndak sibuknya. Kadang kita 2 kali. Untuk satu kalinya itu kita kadang 3 lagu langsung. Ya. Kadang 3 lagu, kadang 4 lagu. Lebih bagusnya lagi 5 lagu. Jadi ada bahan ya. Iya, jadi Ada- satu ada minggu stok gitu ya? ada stok seperti itu. Tapi kalau memang lagi padatnya istilahnya banyak kerjaan lah, banyak editan, paling 1 minggu itu sekali saja. Nah, seperti itu. Untuk eksekusinya ya. Iya. Dan saya ceritakan sedikit, itu kita live cover itu tidak semuanya pasti jadi. Nah, kalau kita bicara tentang live cover nih Bang Dery, ada enggak sih kesulitan secara teknis ataupun yang lainnya kalau untuk live cover yang Bang Dery alami? Kalau kesulitan secara teknis tentunya pasti ada. Kadang kita bisa ambil satu contoh. Pada saat rekaman 2 uploadan terakhir, itu sebenarnya ada 3 lagu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di judul yang lagu Curita Madi kalau nggak salah saya. Nah, itu lagu Dayak Curita Madi itu yang talentnya wanita pakai baju merah atau pink gitulah. Itu sebenarnya itu kan saya postingkan satu saja. Satu. Sebenarnya itu 3 lagu. Nah, karena yang ditanya kesan teknis, disitulah kesalahannya. Pada saat kita rekaman itu suara gitarnya itu tidak terekam, suara vokalnya masuk dan suara maksudnya gambar dari kamera juga ada. Masalahnya itu di suara gitarnya tidak terekam. Nah, karena kita kan pakai konsep live cover seperti itu. Jadi dengan terpaksa berat hati saya tidak upload. Saya pun udah kasih tahu ke talentnya kita tidak bisa upload karena memang suara gitarnya tidak terekam. Belum lagi misalnya untuk masalah talentnya sendiri kadang lupa lirik. Tiba-tiba pada saat mau kembali ke bait pertama lupa lirik seperti itu. Ada juga yang ya macam-macam lah pokoknya. Berarti ada kesulitan-kesulitan Iya, teknis pasti. ya yang harus kita lalui Iya. kalau untuk live cover musik ya. Ya, apalagi kan kita outdoor. Dengan cuaca lagi yang panas seperti itu kan kita kan ya istilahnya cukup gerah lah itu. Kalau di rumah kan agak santai, bisa duduk-duduk seperti itu. Tapi saya berterima kasih juga untuk teman-teman saya yang di balik layar yang sudah membantu saya selama ini, yang saya tidak bisa sebutkan persatu ada Bung Nimrod, Bung Alek, Bung Daniel dan lain-lainnya seperti itu. Berarti setiap syuting itu ada bawa tim ya. Ya harus, kalau sendiri susah, sangat susah benar, terus terang saja susah sekali. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk live cover musik ini Bang Dery. Bang Dery kan lagunya lagu-lagu daerah ya. Itu biasanya kalau untuk syutingnya itu di mana-mana sih? Apakah ada tempat yang memang khusus atau beda-beda? Ya, kalau masalah lokasi sih sebenarnya kita pengennya tempat-tempat yang menjadi ikon provinsi kita sendiri kan. Contohnya ada Rumah Radang, Rumah Adat Melayu, terus Taman Digulis, Taman Akcaya, Museum gitu ya. Sebagian sih kita udah pernah di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Cuman untuk dalam beberapa cover ke depan kita usahakan semua tempat yang menjadi ikon yang ada di Kalbar, khususnya kota Pontianak lah kan. Itu bisa kita jadikan lokasi tempat untuk live cover seperti itu. Iya. Kan sekalian untuk memperkenalkan ke pengunjung juga teman-teman bisa mempromosikan Iya. daerah ya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya lagu yang kita promokan tapi tempat juga yang kita promosikan. Betul sekali. Mungkin banyak dari sahabat kreatif ini pengen juga nih bikin cover lagu dan lain-lain. Kalau dari Bang Dery sendiri nih, apa sih yang paling penting harus disiapkan kalau untuk jadi konten kreator di cover musik? Ya, yang saya bilang di awal tadi pastinya harus izin. Apalagi kalau untuk lagu-lagu daerah ini kan
biasanya penciptanya itu kan kita kita pun jarang kenal siapa penciptanya. Betul. Palingan namanya saja yang kita kenal kan seperti itu. Orangnya itu kita jarang kenal. Kan kalau zaman-zaman dahulu itu kan memang media itu kan agak minim istilahnya kan. Betul. Seperti itu. Istilahnya kita juga mengangkat nama beliau juga, mempromosikan beliau karena beliaulah tercipta lagu ini. Nah, seperti itu. Yang pastinya harus izin dulu sama penciptanya, terus kalau udah di cover buatlah semenarik mungkin biar pemirsa bisa menikmatinya dengan enjoy seperti itu. Gitu. Nah, kalau pengalaman Bang Dery nih selama cover lagu, ada nggak tiba-tiba udah minta izin ke pemilik lagu? Ada nggak yang pernah yang menolak atau ada yang nggak respon atau gimana? Kalau untuk sampai saat ini, untuk yang menolak itu sih belum ada lah. Cuman kalau yang istilahnya yang saya bilang tadi ada kena copyright seperti itu pun tidak dimasalahkan karena memang ya istilahnya bagi hasil pun tidak masalah. Kita pun cover lagu mereka. Ya seperti itu. Istilahnya kan kita dapat juga, dia pun dapat juga seperti itu. Kalau untuk masalah itu sih tidak saya permasalahkan. Kalau yang istilahnya menolak itu kebetulan memang belum ada saat ini. Cuman kalau yang ada kejadian nih saya mau ceritakan sedikit. Iya, boleh. Jadi waktu itu saya post di IG dan saya post di YouTube. Saya post di YouTube pertama saya cantumkan nama penciptanya. Kemudian saya post di IG. Karena di IG itu saya lupa cantumkan hashtag nama penciptanya itu, saya sempat kena sentil. Jadi, waduh kata saya ini gawat nih. Sampai penciptanya komen sendiri itu lagu saya katanya. Waduh, saya langsung respon. Waduh om, maaf om kata saya. Kalau yang di YouTube memang udah saya cantumkan nama pencipta om kata saya kan. Kalau untuk yang di IG memang benar-benar saya minta maaf karena saya lupa seperti itu. Tapi pun respon beliau pun baik. Oh iya katanya sambil gurau kan. Nggak apa-apa, harap maklum katanya seperti itu. Berarti ya sama-sama musisi pasti punya rasa yang inilah. Iya. Nah, mereka pun paham juga kan kondisinya. Benar. Mereka pun bangga juga lagu-lagu mereka, terutama lagu-lagu daerah ini bisa dipopulerkan kembali seperti itu kan. Nah, kalau untuk Bang Dery sendiri nih, target kedepannya seperti apa sih? Apakah mau terus jadi konten kreator dalam cover musik? Atau ada rencana lain ke depan nih targetnya? Kalau rencana ke depan, saya rasa ini masih dalam planning. Saya akan coba membuat lagu sendiri, khususnya lagu daerah. Terutama planning saya itu lagu dengan 2 bahasa atau 2 suku yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Dayak dan Melayu. Jadi nanti rencana saya itu mengeluarkan lagu itu mungkin tidak mengeluarkan istilah masih untuk mengaransemen musiknya lagi kan dengan pastinya kan dengan teman-teman saya. Ini kan belum bisa ketemu nih. Setelah corona ini berakhir seperti itu, kita akan memulai menciptakan lagu antara suku Dayak dan suku Melayu. Bagaimana indahnya persatuan di dalam keberagaman seperti itu. Keren sekali. Ya, itu cita-cita saya memang dari dulu. Kalau saya bayangkan itu sangat luar biasa sekali idenya udah mantap, konsepnya. Tinggal actionnya aja nanti ya. Karena saya juga kemarin sempat live di IG sama Bang Aan Baget. Bang Aan Baget ini ada salah satu seniman juga, artis kampung katanya kan. Jadi beliau ini memang pencipta lagu Dayak juga. Itu sempat ditanyaan ke saya, apakah selamanya kamu akan cover terus katanya kan? Iya betul. Iya. Jadi saya sempat juga tersentil lah hati saya nih kan. Oh saya bilang mudah-mudahanlah suatu saat saya akan bisa mengeluarkan lagu hasil karya saya sendiri. Single sendiri ya, atau betul. Album sendiri ya. Jadi itu masih dalam planning, kita doakan saja. Oke. Nah mungkin sahabat kreatif yang nonton ini sedikit bertanya-tanya, benar nggak sih Bang Dery ini seorang YouTuber yang memang sudah ada nama di bidang live cover musik?
Boleh nggak kita minta sedikit gimana sih kalau Bang Dery di channel YouTube-nya kalau menyapa penonton ataupun netizen dan lain-lain? Menyapa gimana nih Iya, maksudnya? seperti kalau biasanya di channel Bang Dery itu kan iya. gimana tuh? Kalau tamu-tamu sebelumnya kalau yang YouTuber itu kayak Mbak Jen Deti itu hai guys, nah, dan lain-lain gitu kan. Masing-masing kan punya cara ya. Punya cara. Nah, coba bisa nggak dicontohkan cara Bang Dery untuk menyapa penggemarnya? Oke, cara saya sendiri ya. Iya, waktu di konten-konten Bang Dery itu gimana? Biasanya di ini saya buatnya di pada saat saya buat tutorial. Iya, Nah, seperti betul. ini. Jadi saya buatnya nih seperti ini nih. Halo, selamat datang kembali di channel saya dari Richard Pangareho. Jangan lupa bahagia, salam budaya. Berarti hashtagnya salam budaya ya? Iya, hashtagnya salam Itu budaya. boleh diceritakan sedikit enggak? Apa sih maksudnya salam budaya atau gimana? Itu sebenarnya terinspirasi dari salah satu media televisi lokal. Lokal ya? Iya, terinspirasi dari salah satu. Mungkin yang memang kalau nggak salah itu televisi yang dekat dengan kita berdua ya? Iya, betul sekali. Ada memori-memori kenangan. Memori indah. Oke. Semoga saja kawan-kawan yang masih berkecimpung di dunia televisi ya makin sukses juga kan. Iya. Banyak kenangan yang kita bisa dapat atau pelajaran yang kita dapat waktu di situ. Betul nggak? Betul. Sulit menjelaskannya dengan Iya. kata-kata. Oh, berarti terinspirasi dari itu ya. Iya, benar sekali. Salam budaya. Budaya. Tiup sama